Salah satunya untuk Presiden Bapak Anies Baswedan wajib didukung, wajib fardu ain. Saya sudah perintahkan santri korlap yang seluruh Indonesia, mulai dari Kalimantan, semuanya, karena hanya dia yang bisa menyelamatkan NKRI. Percaya saja. Indonesia ini selamat. Kenapa saya tekankan seperti ini? Maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu sampean ketahui. PKI sekarang bangkit. Mereka ini ada yang duduk di DPR RI. Sementara sampean tenang-tenang saja. Di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Hikam Syirbuni. Gimana sahabat semua kabarnya? Mohon maaf saya jarang membuat konten karena ada hal penting yang harus saya selesaikan bersama keluarga kecil saya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah memberikan masukan, kritik, saran, komentar di kolom-kolom komentar video saya. Dan terima kasih juga atas hujatan dan juga bahwa saya itu termasuk buzzer NASA, bahwa saya itu termasuk buzzer Kiai Imad atau apa, itu terserah Anda. Tapi saya berterima kasih banyak karena berkat kritik dan saran sahabat semua, saya bisa mengembangkan potensi pribadi saya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam pembahasan kali ini ada 3 poin, poin penting ya. 3 poin penting dalam satu video. Mohon maaf kalau panjang. Yang pertama mengenai oknum, lagi-lagi oknum habaib yang dengan terang-terangan mengatakan di depan jamaah dan santri-santrinya untuk memilih Bapak Imam Mahdi, seorang capres, yaitu sebut saja Imam Mahdi. Oknum Habib ini dengan lantang fardu ain memilih Bapak Imam Mahdi. Ya, dengan dalih bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini ya itu kepemimpinan yang bernadakan PKI, bernadakan komunis, bernadakan antek Cina, antek asing. Ya, terserah lah, wallahu a'lam. Bukan itu yang akan saya bahas. Tapi mengenai ini loh, ini itu termasuk politisasi agama. Berbeda dengan politik agama. Ya, politisasi agama dengan politik agama itu berbeda. Oknum Habib tersebut dengan terang-terangan memobilisasi umat untuk satu frekuensi dalam hal pemilihan presiden atau capres. Ini menurut saya, mohon maaf, ini menurut saya. Monggo mau dikritik atau tidak. Ini menurut saya. Guru yang alim, yang faqih, yang allamah, yang arif billah,
itu tidak akan menyuruh-nyuruh muridnya, santrinya, jamaahnya, itu tidak akan menyuruh mereka semua karena politik. Allahu a'lam. Kecuali memang ya yang ilmunya sedang-sedang lah. Pasti ya terbawa arus ke hal-hal politik. Kenapa sih dulu itu di pesantren-pesantren, ya kalau ngaji apa itu tidak langsung ke arah situ gitu. Tidak langsung ke arah politik. Karena yang dibahas itu cukuplah hal-hal pondasi-pondasi saja. Toh nanti juga kalian akan menemuinya. Ya, apalagi kalau bukan hal politik. Pasti kalian semua akan mengalaminya. Terus dalam hal ini tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak dosa. Kalaupun memang kita sebagai murid ini tidak satu frekuensi dengan guru kita dalam hal pemilihan presiden, ini kita tidak dosa kok. Bukan hal yang berkaitan dengan ilmu, bukan hal yang berkaitan dengan syariat. Iya kan? Kecuali guru itu mengatakan atau memerintah ke hal ilmu atau syariat, baru kita harus menuruti. Ya memang guru, ya kan, yang membimbing rohani kita, yang membimbing jiwa kita. Ya, tapi dalam hal pilpres, pileg, terus apa lagi, caleg, itu ya kita tidak harus satu frekuensi, kita tidak harus taat, juga tidak dosa. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul itu mutlak. Tapi wa ulil amri minkum, baik ulama atau umaro, ini tidak sekonyong-konyong, tidak langsung mutlak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai seorang apa katanya Syarifah. Mbak siapa itu namanya? Yang mengarang sebuah puisi. Negeri para bajingan. Mbak, gini loh Mbak, bajingan itu ketika kita perang, ya ketika kita perang, terus kita kabur ke negara orang, ke negeri orang untuk mencari makan, ngungsi, nah itu bajingan. Nusantara ini, Republik Indonesia ini, apa ada negara apa masyarakatnya yang ketika perang terus menjadi mata-mata Belanda? Mungkin ada memang, tapi itu ya tidak semuanya menjadi mata-mata kan? Dan kita sebut ya sebagai londo ireng. Terus londo ireng juga tidak kabur ke negara lain kan, hanya saja memihak ke koloni. Berbeda dengan, ya maaf, leluhur Mbak ini loh, dulu-dulu itu datang hijrah ke Nusantara, itu kan ngungsi karena di sana, di negara leluhur Anda, nenek moyang Anda itu lagi perang. Jadi apakah Nusantara ini, Indonesia ini bajingan? Coba pikir ulang deh. Anda itu orang-orang yang sakit hati atas kepemimpinan Pak Jokowi dalam memerintah, ya, menjabat selama 2 periode. Coba dipikir ulang. Yang bajingan itu siapa itu? Indonesia ini atau negara asal leluhur kalian? Terus yang ketiga mengenai sholawatan yang bahwa Habib Rizik itu gurunya NU, digandrungi NU. Iya, betul memang Habib Rizik itu digandrungi apa namanya gurunya NU. Tapi NU yang mana? Jelas dong, NU garis lurus. Iya, NU garis lurus yang berafiliasi dengan ex-FPI. Bukan NU yang kita kenal selama ini, yang sekarang dipimpin oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf. Habib Rizik gurunya NU. Ya benar, NU garis lurus yang dulu-dulu itu ya orang-orang yang sakit hati terhadap kepemimpinan Kiai Said Akil Siroj. Bahkan tidak tanggung-tanggung menuduh Kiai Said liberal. Kiai liberal, Kiai Syiah. Terus
para habaib digandrungi NU. Ya pertanyaannya, kalau bukan NU, siapa lagi yang menyucup-nyucup tangan, maaf, habaib-habaib ini? Kalau bukan NU, siapa lagi? Saya rasa di luar NU, ya di luar organisasi NU, itu ya sedikit lah orang yang menghormati habaib ini. Jadi benar ya, Habib Rizik itu gurunya NU, tapi bukan NU yang kita kenal sekarang ini, bukan. Tapi NU garis lurus. NU yang di dalam organisasinya itu adalah sekelompok orang yang sakit hati kepada Kiai Said Akil Siroj dulu saat masih memimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kiranya seperti itu sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.